Halo teman-teman, jadi di sini kita akan bahas ya, ada dua penyebab kenapa sih untuk rekomendasi kita rusak untuk di channel YouTube Short ya. Dan di sini tuh pernah saya bagikan untuk salah satu dari channel saya yang baru saya kembangkan sekitar 1 bulan, itu sudah mendapatkan sekitar 24.000 subscriber ya. Ini di tab komunitas pernah saya bagikan, dan untuk saat ini rekomendasinya ataupun dari segi uh, penontonnya ini juga berkurang teman-teman. Nah, di tab komunitas ini saya sering sharing ya untuk channel-channel saya hasil riset. Nah, untuk channel ini ya, jadi channel ini sudah mencapai 24.000 untuk saat ini, dan rekomendasinya itu agak berkurang teman-teman. Jadi kita akan bahas ada dua penyebab ya, kenapa channel saya ini itu rekomendasinya hilang dan juga berkurang ya, ataupun rusak ya rekomendasinya. Dan itu membuktikan saya akan masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk, teman-teman bisa perhatikan untuk channel ini. Nah, di sini teman-teman saya cek ya, 24.957, dan rekomendasinya ini turun ya. Kita cek di bagian analitik seperti ini. Oke, kita cek di bagian analitik, dan sebentar ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya 378.000 penayangan, dan untuk jam tayangnya sendiri kita cek di sini itu sekitar 500-an ya teman-teman, 500 penayangan. Jadi ini khusus buat konten short ya. Nah, di sini kita masuk di bagian logo dolar. Nah, untuk di bagian jadi penayangannya ini mencapai 594.000 ya. Nah, kenapa sih ini turun untuk rekomendasinya? Kita cek di analitik, kita cek di bagian audiens seperti ini, dan ini tuh teman-teman bisa perhatikan channel yang ditonton audiens Anda ya. Jadi tinggal satu channel saja, padahal kemarin itu banyak teman-teman. Kenapa rekomendasi dari YouTube Short saya yang saya bangun sekitar 1 bulan ini turun? Jadi saya akan bahas di video kali ini, dan terutama terkhusus buat teman-teman semua, pastikan tonton sampai akhir agar nanti teman-teman juga nggak gagal paham ya. Jadi untuk channel itu tuh sudah sering saya bahas ya di bagian dari video saya. Pasti di sini saya menunjukkan untuk channel-channel saya ya. Kita cek di sini, kita masuk di video. Nah, ini saya tunjukkan perkembangan dari channel saya. Nah, ini ya, saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan semua perkembangan dari channel saya dari 20.000 subscriber sampai 23.000 subscriber, sampai saat ini sampai 24.000 subscriber. Jadi semua riset yang saya lakukan itu saya tunjukkan di video saya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist di sini. Di sini tuh ada satu playlist khusus buat teman-teman yang ingin belajar bermodalkan HP saja. Oke, jadi pastikan jangan di skip agar teman-teman nggak gagal paham. Di video saya itu saya selalu menampilkan untuk sebuah channel dari proses perkembangannya. Di sini dari sekitar 55.000 subscriber ya, sampai dengan 100.000 subscriber itu saya buktikan di video semua, di video saya yang ada thumbnailnya teman-teman ya. Dari 4.000 subscriber, dari 41.000 subscriber, bahkan di sini banyak sekali perkembangan dari YouTube Short saya yang sudah saya bagikan di sini. Nah, nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist di sini. Itu banyak sekali tentang riset-riset saya, bagaimana cara saya memulai konten short dari awal hingga banyak juga yang sudah hampir mendekati sekitar 100.000 subscriber hanya dalam sekitar 2 bulan ya. Nah, di sini tuh sudah 94.000 subscriber, dan untuk saat ini juga sudah 95.000 subscriber. Ada yang dari 20, 21 subscriber, 23.000 subscriber. Ini saya bagikan terus teman-teman ya. Jadi perkembangan, bahkan ini 1 bulan ini nggak sampai 28 hari sudah mendapatkan 19.000 subscriber ya. Jadi ini saya bagikan terus kepada teman-teman semua di tab komunitas. Jika teman-teman ini ingin cek perjalanan saya, di sini dari 84.000 subscriber tembus sekarang ini mencapai 94.000 subscriber. Nah, di sini ya, ini channelnya teman-teman. Jadi apapun yang saya tampilkan di thumbnail itu pasti saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Jadi ini riset dari perkembangan channel-channel YouTube saya, dan di sini kita akan bahas salah satu alasan kenapa sih channel YouTube Short kita ini sistem rekomendasinya itu hilang ya, ataupun tidak direkomendasikan lagi. Nah, karena di sini ada salah satu channel saya yang baru, yang itu memang yang pertama itu saya tinggalkan terlebih dahulu. Nah, kenapa saya tinggalkan? Karena saya juga berfokus di beberapa platform ya, jadi tidak hanya fokus di YouTube saja. Jadi tentunya ya, karena saya pribadi sendiri ya, otomatis tetap akan ada yang tertinggal ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kita cek di aplikasi YouTube Studio. Nah, ini ada sekitar 24.000 subscriber, 24.900 ya.
Kita cek di analytics seperti ini. Di sini sudah 378.000 penayangan. Untuk jam tayangnya di sini sudah mencapai 2.900 teman-teman ya. Kemudian untuk subscribernya kemarin itu 28 hari itu mendapatkan sekitar 15.500 subscriber. Jadi sebenarnya subscriber itu mudah. Nah, kenapa? Yaitu tergantung dari konten kita. Kalau konten kita bagus, subscriber tetap datang sendiri. Dan selanjutnya, kenapa sih untuk channel ini itu hilang rekomendasinya? Ya, kita cek di bagian audience di sini. Nah, jadi hanya ada satu kan untuk video saya. Ya, jadi hanya ada satu channel saja. Padahal kemarin itu banyak sekali channel yang merekomendasikan untuk channel saya, teman-teman. Nah, apa sih untuk alasannya? Jadi alasan yang pertama ya karena channel ini saya tinggalkan, artinya channel ini itu enggak saya upload ya. Jadi padahal kemarin itu sempat 1 bulan dapat 24.000 subscriber. Ya, itu saya tinggal karena kenapa? Ya, karena di sini saya mengembangkan beberapa akun juga. Ya, jadi intinya salah satu penyebab kenapa konten kita itu hilang rekomendasinya ataupun rekomendasinya rusak, yang pertama adalah kita jarang upload ya. Jadi itu kunci yang utama. Jadi salah satu penyebab kenapa konten short kita ini rekomendasinya hilang karena kita jarang upload. Jadi kalau jarang upload, rekomendasi akan semakin turun. Jadi sistem rekomendasi ini dimana konten short kita itu akan direkomendasikan ke YouTube short yang topiknya itu sama ya, ke channel-channel short yang topiknya sama. Jadi salah satu penyebabnya kenapa rekomendasinya hilang, yang pertama ya untuk di channel saya sendiri ini saya tinggalkan karena saya mengembangkan di beberapa akun yang lain, teman-teman. Selanjutnya untuk penyebab yang kedua yang sering dilakukan buat teman-teman semua yang masih baru ataupun masih pemula, itu biasanya konten campuran. Nah, konten campuran itu akan lebih sulit mendapatkan rekomendasi ya. Jadi ada dua penyebab. Yang pertama adalah jarang upload, dan yang kedua adalah konten campuran. Kalau konten campuran akun teman-teman ataupun channel YouTube teman-teman, maka sistem algoritma ataupun rekomendasi YouTube akan bingung menentukan niche konten dari teman-teman. Nah, bagaimana sih untuk contoh konten campuran? Contoh konten campuran, misalkan hari ini teman-teman upload video tentang memasak, ini sebagai contoh saja. Kemudian besok teman-teman upload konten seputar memancing. Nah, itu kan sudah nggak nyambung ya. Jadi usahakan teman-teman di sini fokus pada satu konten, mudah mendapatkan rekomendasi. Ada dua penyebab di sini yang menyebabkan untuk channel YouTube Short saya sendiri ini rekomendasinya hilang. Ya, ini adalah di sini saya tidak fokus upload konten ya, ataupun tidak konsisten. Nah, dari sini maka untuk rekomendasi di channel ini ya seperti ini, teman-teman. Jadi dan nanti juga mungkin akan saya lebih kembangkan lagi di sini. Dan tentunya di sini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua bahwa kalau kita jarang upload, rekomendasi akan hilang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.